Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di mata kuliah manajemen proyek kita masuk ke materi PERT atau Program Evaluation and Review Teknik ya. Dan ini kita udah ke 8 ya, pertemuan 8. Nah, di materi ini juga ada tambahan buku referensi dari bukunya Pak Andi Wijaya dengan judul bukunya Pengantar Riset Operasi. Kenapa? Karena di buku ini banyak contoh-contoh soalnya, jadi saya ngambil dari bukunya Pak Andi Wijaya. Untuk metode PERT ini gampangnya di PERT ini berapa waktu yang paling optimal yang dibutuhkan oleh suatu proyek dalam penyelesaiannya. Jadi tujuannya PERT sendiri itu dia untuk mencari probabilitas penyelesaian suatu proyek, atau bisa juga untuk mencari waktu penyelesaian proyek yang sesuai dengan waktu yang diinginkan. Nah, PERT ini berhubungan dengan waktu ya, jadi ada hal-hal yang harus diingat gitu. Nah, di PERT ada waktu penyelesaian proyek itu nanti bersifat probabilistik. Karena bersifat probabilistik, banyak kemungkinan-kemungkinan, jadi nanti menggunakan pendekatan statistika, nanti kita gunakan distribusi normal dan menggunakan tabel Z. Ini gunanya apa? Gunanya untuk nanti menentukan waktunya. Jadi melalui tabel Z ini. Nanti kita di contoh soal akan kita ketemukan fungsinya tabel Z ini untuk apa ya. Sabar. Lalu ada yang waktu yang diharapkan TE simbolnya. Nah, TE ini didapatkan dari kalau sini ada rumusnya TE sama dengan A tambah 4M tambah B dibagi 6. Nah, di mana AMB itu adalah waktu yang menentukan nih. Ada 3 waktu yang menentukan. Kalau A sendiri adalah waktu optimistik. Jadi waktu di mana si proyek itu dianggap berjalan dengan mulus aja, dengan baik, tidak ada halangan. Kemudian kalau B itu waktu pesimistik. Jadi di mana suatu proyek itu bagaimana nih kalau tidak berjalan tidak baik, seperti itu. Kemudian kalau M sendiri itu waktu yang paling mungkin atau realistik. Jadi di mana proyek ini sebelumnya udah pernah dilakukan berkali-kali dan waktunya tuh udah ada gitu. Misalnya waktu yang biasa proyek ini selesai terjadi misalnya 36 bulan, ya udah, jadi kemungkinan proyek ini juga akan selesai dalam 36 bulan. Kemudian juga dalam PERT ini juga mencari resiko proyek ya, varian ya. Di mana varian ini juga ada rumusnya ya. B dikurangin A dibagi 6, kemudian dikuadratkan. Yang tadi simbol B dan simbol A itu jadi waktu pesimistik dikurangi waktu optimistik, kemudian dibagi 6, kemudian dikuadratkan, dapatlah varian atau resiko proyek. Nah, ini apa ini? Mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian proyek lebih awal. Jadi gunanya varian itu proyek ini kemungkinannya kalau selesai lebih awal seperti apa, kalau lebih cepat itu seperti apa, atau enggak sesuai jadwal yang ditetapkan. Dan varian sendiri adalah waktu penyelesaian kegiatannya, seperti itu. Nanti kita pas contoh soal akan lebih paham ya. Lalu kita lanjut menentukan waktu penyelesaian proyek ya. Sebelumnya kan tadi udah ada TE, udah ada varian. Nah, waktu penyelesaian proyek disimbolkan dengan Z besar, di mana Z ini rumusnya D dikurangin TS dibagi deviasi standar. Nah, deviasi standar ini didapatkan dari mana? Dari sigma yang tadi varian. Varian ini nanti nama lainnya pada kegiatan jalur kritis. Jadi yang ternyata itu kegiatan yang jalur kritis itu nanti dianggap varian yang dibutuhkan untuk mencari deviasi standar.
Nah, di sini keterangannya Z ini variasi standar normal yang menunjukkan probabilitas penyelesaian proyek ya. Kemudian D, waktu penyelesaian yang dijadwalkan. TS itu waktu penyelesaian yang diharapkan. Kemudian ini ada standar deviasi hanya untuk jalur kritis. Nah, ini tadi kan kita bilang tadi butuh namanya ini ya, deviasi standar. Makanya kita butuh kurva normal. Nah, ini kurva normalnya, di mana min-nya, nilai tengahnya itu adalah TS, waktu penyelesaian proyek yang diharapkan, dan biasanya ini didapatkan ketika kita sudah membuat jaringan kerja. Ya, jaringan kerja itu waktu yang diharapkan. Lalu sebelah kanan dan kiri ini, kanan tuh kalau misalnya waktu yang diharapkannya misalnya 36 bulan. Kita pengen di ini nih, diperlama misalnya ke kanan ya. Jadi dibanyakin waktunya, jadi misalnya jadi 38. Apakah itu probabilitasnya mungkin nggak sih untuk 38 bulan ini proyeknya seperti itu? Atau enggak dipercepat nih, jadi ini 30 bulan gitu, 30 bulan apakah juga bisa gitu probabilitasnya. Nah, ini nanti kita akan lebih paham ketika kita mengerjakan contoh soalnya ya. Ini adalah tabel Z yang akan kita butuhkan untuk mencari nilai probabilitas. Nanti bacanya itu kalian baca dari sisi kirinya dulu, kemudian baru lihat ke sisi kanannya yang di atasnya itu. Kemudian ini alur untuk menyelesaikan part ya. Yang pasti harus membuat daftar kegiatan proyek. Biasanya di soal sudah ada ya tabel kegiatan proyeknya. Kemudian mengurutkan kegiatan, kemudian memperkirakan waktu dengan mempergunakan distribusi beta dan biaya kegiatan ini untuk mencari nilai TE-nya ya. Kemudian menyusun jaringan kerja, kemudian menentukan penyelesaian proyek. Nah, waktu penyelesaian proyek ini TS dan jalur kritisnya. Kemudian menentukan probabilitas penyelesaian proyek yang diharapkan atau waktu penyelesaian proyek berdasarkan probabilitas yang diharapkan. Jadi di sini yang ditanyakan itu bisa mencari probabilitasnya atau waktu penyelesaian proyek yang diharapkan, seperti itu. Nah, ini ada soalnya. Contoh soalnya. Dari contoh soal ini, saya ambil dari buku acuan ya. Halaman 192 nomor 2, cuman saya modifikasi untuk pertanyaan yang A. Tapi kita lihat dulu di sini ada tabel kegiatannya. Nah, ada kegiatan aktivitasnya A sampai Z, kemudian ada kegiatan pendahulunya, kemudian ada waktunya dalam minggu. Di sini udah ada waktu untuk realistis, pesimis, dan optimis. A, M, B. Nah, bedanya sama tabel sebelumnya, kalau tabel sebelumnya itu tidak usah mencari waktunya lagi, TE ya, jadi waktunya sudah ada. Tapi kalau kita di sini harus mencari nilai TE-nya. Nah, kita jawab yang pertanyaan A dulu. Kita harus menentukan waktu penyelesaian proyek dan jalur kritisnya. Waktu penyelesaian proyek ini digunakan formula distribusi beta dan resiko proyek ya. Di slide awal-awal sudah ada. Nah, nilai TE dan nilai varians didapatkan dari rumus kalau TE A tambah 4M plus B dibagi 6, kalau variannya B min A dibagi 6, kemudian dikuadratkan. Nah, ini gampang ya, tinggal kamu masukin aja. Misalnya untuk kegiatan A, mencari TE kegiatan A berarti
A-nya berapa? 10 ditambah 4M, M-nya berapa? 10,5. Kemudian ditambah B, B-nya 14, kemudian dibagi 6, dapatlah hasilnya TE-nya sebesar 11. Kemudian juga sama untuk varian B-nya 14 dikurangi A-nya 10 dibagi 6, kemudian dikuadratkan, dapat 0,44. Bisa dikerjakan sampai Z ya. Kemudian, nah di sini kita membuat jaringan kerja seperti awal saya menggunakan metode AON ya, di mana aktivitas atau kegiatannya itu pada node-nya, pada lingkarannya. Ini tabel kiri atas sudah saya sederhanakan ya nilai TE-nya. Jadi kita buat jaringan kerjanya sudah didapatkan ya. Nah, di sini bisa dilihat waktu penyelesaian proyeknya itu selama 48 minggu. Ini menjadi TS. Lalu jalur kritis. Nah, jalur kritisnya ini kita lihat yang di jaringan kerja sebelumnya itu yang slack-nya 0. Didapatkan kegiatan C, kegiatan D, kegiatan H, kegiatan I, sama kegiatan Z. Kemudian kita lihat lagi ke tabelnya yang awal itu. Nah, kegiatan A itu variannya 0,44. Nah, yang saya kotakin merah ini itu adalah yang merupakan kegiatan jalur kritis. Kita nanti butuh nilai variannya ya. Nah, kemudian nilai varian itu didapatkan dari penjumlahan semua nilai varian pada kegiatan jalur kritis. Didapatkan 8,44. Nah, kemudian lanjut ke penyelesaian B. Tentukan probabilitas penyelesaian proyek apabila proyek yang diharapkan selesai dalam waktu 51 minggu atau lebih. Nah, ini caranya kita lihat dulu. D-nya 51 minggu, waktu penyelesaian yang diharapkan, inginnya 51 minggu. Kita logika dulu. Oh, kalau 51 minggu dimana kita sudah mendapatkan waktu proyek itu selama 48 minggu dari jaringan kerja, berarti kalau 51 minggu itu proyeknya itu akan lebih lama selesainya. Kemudian di sini cari standar deviasinya. Standar deviasinya dari akar varian ya, akar total varian. Didapatkan 2,9052. Varian itu yang sebelumnya, slide sebelumnya sudah kita dapatkan ya. Kemudian kita masukkan data-data ini ke formula untuk mencari nilai Z, dimana Z-nya udah ada rumusnya, D dikurangi TS dibagi standar deviasi. Didapatkan nilainya 1,3. Nah, Z 1,3 kita ingin melihat nilai probabilitasnya. Taunya dari mana? Kita harus melihat ke tabelnya. Nah, kita butuh namanya tabel Z untuk menentukan probabilitasnya. Nah, di mana kita dapat Z-nya itu 1,3, kita baca dari sisi kiri dulu. 1,03, 1,0 kan di situ. Kemudian 3. 1,03 kan 2 desimal di belakang koma, 2 angka di belakang koma, berarti lihat sisi atas jadi yang 0,03. Terus kita cari, kemudian kita dapat nilainya 0,3485. Nah, 0,3845 ini adalah probabilitas di mana nilainya itu berada antara
waktu 48 minggu dan 51 minggu. Nah, untuk lebih jelasnya lihat ke tabelnya itu. Untuk lebih jelas lihat ke kurvanya ya, kurvanya ke gambarnya. Nah, posisi 0,3485 itu yang diarsir antara waktu 48 minggu dengan waktu 51 minggu, seperti itu. Nah, kalau ditanya berapa nilai probabilitas proyek itu selesai dalam waktu 51 minggu atau lebih, berarti kita harus mencari nilainya kalau lebih dari 51 minggu. Jadi di sini kan dalam satu gambar itu kurva full itu kan satu atau enggak 100%. Jadi kalau kurvanya hanya separoh, itu berarti setengah kurva, jadi 0,5 seperti itu. Maka 0,5 dari sisi kanan kurva itu dikurangi 0,3485, dapat 0,1515 atau enggak 15,15%. Nah, ini adalah nilai probabilitas proyek jika proyek itu selesai dalam 51 minggu atau lebih, seperti itu. Lanjut ke penyelesaian C ya, di mana menentukan probabilitas penyelesaian proyek apabila proyek yang diharapkan selesai dalam waktu maksimal 52 minggu. Jadi wajib selesai proyek dalam 52 minggu, nggak boleh lebih dari 52 minggu kayak yang soal sebelumnya. Nah, kalau misalnya ini penyelesaiannya hampir sama kayak soal sebelumnya, mencari Z-nya yang membedakan nilai D-nya menjadi 52, yang sebelumnya itu 51 minggu ya. Kemudian masuk ke ininya, formulanya, dapatkan hasilnya Z sama dengan 1,38. Kemudian kita harus mencari nilai probabilitasnya. Nah, nilai probabilitas lihat ke tabel, lihat sisi kiri dulu, nilai Z-nya 1,3. Setelah dapat angka 1,3, kemudian lihat yang atas, cari yang 0,08. 0,08 maksudnya dua angka di belakang koma. Kan 1,38, dua angka di belakang komanya kan 0,08. Ketemu, kemudian ditarik ditarik garis, didapatkan data di titik ketemunya sebesar 0,4162. Nah, 0,4162 ini adalah nilai probabilitas daerah yang membatasi antara 48 minggu dengan 52 minggu. Kemudian kalau ditanya maksimalnya itu harus selesai 52 minggu, berarti membutuhkan data daerah kurva yang sebelah kiri. Jadi di sini 0,5 ditambahkan 0,4162. Kemudian dihasilkan 0,9162 sama dengan 91,62% si proyek itu akan berhasil selesai, seperti itu. Kemudian lanjut ke penyelesaian D, berapa minggu waktu yang dibutuhkan apabila diharapkan proyek dapat diselesaikan dengan probabilitas 85%. Kalau soal D itu kebalikan dari soalnya B dan soalnya C. Jadi kita harus mengerjakan dari akhir. Nah, kalau di sini kan udah diketahui probabilitasnya 85%, maka soal ini pengen tahu waktunya berapa. Oke, kita lihat 85%, berarti kita harus mencari daerah batasan antara 48 minggu dengan nilai D yang diharapkan ya, waktu D yang diharapkan. Nah, di sini 0,85 dikurangi 0,5. 0,5 dari mana? Dari
sisi kurva bagian kirinya ya. Jadi dapatlah 0,35. Nah, kita harus mencari nilai Z, di mana kita sudah mengetahui nilai probabilitasnya itu 0,35. Jadi kita lihat, cari nilai 0,35. Oh, sudah dapat 0,35. Kemudian kita lihat sisi kiri, tarik di 1,0, kemudian ke atas 0,04. Jadi nilai Z-nya itu 1,004. Nah, maka untuk mendapatkan nilai Z, masuk lagi ke rumus Z-nya itu, di mana Z-nya udah diketahui 1,04. Kemudian dilakukan perkalian silang, didapatkanlah nilai D-nya itu sebesar 51,02. Jadi membutuhkan 51,02 minggu ya untuk menyelesaikan proyek jika probabilitasnya diketahui sebesar 85%. Oke, cukup sekian ya untuk penjelasannya materi tentang BERT ini. Nanti kita minggu depan akan membahas tentang CPM ya, jadi yang berhubungan dengan biaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.